Abdurrahman bin Sahr bin Harith al-Dausi atau yang lebih dikenal sebagai Abu Hurairah adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling terkenal dan dihormati dalam sejarah Islam. Beliau dikenal luas karena peranannya dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi Muhammad. Ia memiliki kedudukan istimewa di kalangan umat Islam karena jumlah hadis yang beliau riwayatkan, yang melebihi 5.000 hadis, menjadikannya salah satu periwayat hadis terbesar dalam sejarah Islam. Abu Hurairah lahir sekitar tahun 603 Masehi di desa Al-Daus, sebuah wilayah di Yaman, dari suku Daus. Namun ia lebih dikenal dengan julukan Abu Hurairah yang berarti bapak si kucing kecil. Julukan ini diberikan kepadanya karena ia sering merawat seekor kucing kecil saat masih muda, yang selalu ikut bersamanya. Abu Hurairah berasal dari keluarga yang miskin, dan sebelum masuk Islam, ia dikenal sebagai seseorang yang sangat sederhana. Sebagian besar hidupnya sebelum Islam, dihabiskan dengan menggembala kambing dan menjalani kehidupan yang penuh kesederhanaan. Zaman jahiliyah orang memanggil namanya Abdu Syams. Setelah Allah memuliakannya dengan Islam dan mempertemukannya dengan Rasulullah, Rasulullah bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" "Abdu Syams," jawab Abu Hurairah singkat. "Bukannya Abdurrahman, atau hamba Allah?" tanya Rasulullah. "Demi Allah." "Benar, Abdurrahman ya Rasulullah," jawab Abu Hurairah menyetujui. Diberi gelar Abu Hurairah, karena waktu kecil dia mempunyai seekor anak kucing betina dan selalu bermain-main dengannya. Maka gelar sewaktu dia kecil, lebih populer daripada nama yang sebenarnya. Setelah Rasulullah mengetahui gelar dan asal-usul namanya, maka beliau sering memanggilnya dengan Abu Hir, sebagai panggilan intim. Dan Abu Hurairah sendiri lebih terkesan dengan panggilan Abu Hir daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah memeluk Islam pada tahun 7 Hijriah, atau 629 Masehi, ketika ia berusia sekitar 26 tahun. Ia pertama kali mendengar dakwah Nabi Muhammad SAW dari seorang yang telah memeluk Islam yakni Tufail bin Amr ad-Dausi, dan tertarik untuk mencari kebenaran. Pada awalnya, Abu Hurairah sangat tertarik dengan ajaran-ajaran Islam dan segera memutuskan untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Setelah masuk Islam, Abu Hurairah meninggalkan kampung halamannya dan menuju Madinah untuk bergabung dengan komunitas Muslim. Keputusannya untuk mengikuti Islam dengan tulus dan penuh semangat menjadikan dirinya sebagai salah satu sahabat yang sangat setia kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah bertemu dengan Rasulullah, pemuda Daus ini memutuskan untuk berkhidmat, atau menjadi pelayan, kepada Rasulullah dan menemani beliau. Karena itu ia tinggal di masjid, di mana Rasulullah mengajar dan menjadi imam. Selama Rasulullah masih hidup, Abu Hurairah tidak kawin dan belum punya anak. Tetapi dia mempunyai ibu yang sudah lanjut usia, dan masih tetap syirik. Abu Hurairah tidak berhenti mengajak ibunya masuk Islam, karena dia sayang kepadanya dan ingin berbakti. Tetapi ibunya malah menjauh dan menolak ajakannya. Karena itu ditinggalkannya ibunya dengan perasaan kacau dan hati bagaikan dikoyak-koyak. Dia pernah mengajak ibunya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi ibunya menjawab sambil mencela Rasulullah dengan kata-kata yang menyedihkan dan menyakitkan hati. Lalu dia pergi menemui Rasulullah sambil menangis. "Mengapa kamu menangis, wahai Abu Hurairah?" tanya Rasulullah. "Aku tidak bosan-bosannya mengajak ibuku masuk Islam. Tetapi ibuku masih menolak. Hari ini kuajak juga beliau masuk Islam. Tetapi beliau mengucapkan kata-kata yang tidak pantas mengenai Rasulullah, yang saya tidak sudi mendengarkannya. Tolonglah doakan ya Rasulullah, semoga ibuku tergugah masuk Islam," kata Abu Hurairah. Rasulullah mendoakan semoga hati ibu Abu Hurairah terbuka masuk Islam. Pada suatu hari, ketika pulang ke rumahnya, Abu Hurairah mendapati pintu dalam keadaan tertutup. Di dalam terdengar bunyi gemercik air. Tatkala hendak masuk, terdengar ibunya berseru, "Tunggu di tempatmu, hai Abu Hurairah." Agaknya ibunya sedang berpakaian. Tidak lama kemudian, "Masuklah," kata ibunya. Abu Hurairah melangkah masuk. Ibunya berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan, abduhu wa rasuluh." Abu Hurairah kembali kepada Rasulullah sambil menangis gembira, seperti ia menangis sebelumnya karena sedih. "Bergembiralah, wahai Rasulullah. Allah mengabulkan doa engkau. Ibuku telah masuk Islam," ujarnya. Abu Hurairah senantiasa mengucapkan pujian kepada Allah Ta'ala atas karunia-Nya menjadi sahabat Rasulullah, dan dapat memeluk agama Islam. Ia berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki Abu Hurairah masuk Islam. Segala puji bagi Allah yang telah mengajari Abu Hurairah Al-Quran. Segala puji bagi Allah yang telah memberi karunia kepada Abu Hurairah menjadi sahabat Rasul-Nya, Muhammad SAW.
Sebagaimana besar cintanya kepada Rasulullah, maka begitu juga cintanya kepada ilmu. Sehingga ilmu menjadi kegiatan dan puncak cita-citanya. Abu Hurairah mencintai Rasulullah sampai mendarah daging. Dia tak pernah bosan melihat wajah beliau. Katanya, bagiku tidak ada yang lebih indah dan cemerlang selain wajah Rasulullah dalam penglihatanku, seolah-olah matahari sedang memancar di wajah beliau. Setelah masuk Islam, Abu Hurairah menjadi salah satu sahabat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ia dikenal sangat tekun dalam belajar, dan dalam waktu singkat ia menghafal banyak ajaran dan hadis dari Nabi. Salah satu keistimewaan Abu Hurairah adalah kecintaannya yang luar biasa terhadap ilmu, terutama ilmu yang berkaitan dengan hadis-hadis Nabi. Abu Hurairah adalah seorang yang banyak menghabiskan waktu di masjid bersama Nabi Muhammad. Oleh karena itu, ia menjadi salah satu sahabat yang paling banyak mendengarkan langsung ajaran Nabi dan banyak menghafal hadis-hadisnya. Tidak hanya itu, Abu Hurairah juga dikenal sangat aktif dalam berbagai aktivitas keagamaan, seperti berdakwah dan mengajarkan ajaran Islam kepada orang lain. Abu Hurairah turut serta dalam beberapa peperangan bersama Nabi Muhammad SAW, meskipun tidak sebanyak sahabat-sahabat lain yang lebih terlibat dalam pertempuran langsung. Namun, ia tetap berperan dalam berbagai ekspedisi dan membantu Nabi dalam berbagai situasi. Salah satu pertempuran yang ia ikuti adalah Perang Khaybar, meskipun ia lebih dikenal karena peranannya dalam menyebarkan hadis daripada perang. Abu Hurairah lebih banyak menghabiskan waktunya bersama Nabi Muhammad di Madinah, menjadi penghafal hadis yang cermat. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, Abu Hurairah menjadi salah satu periwayat hadis paling penting. Sebagai sahabat yang paling banyak menghafal hadis, ia mulai menyampaikan hadis-hadis yang ia dengar langsung dari Nabi kepada umat Islam lainnya. Abu Hurairah merawat dan menjaga semua yang dia pelajari dari Nabi, dan dengan ketekunannya, ia mengajarkan hadis kepada banyak orang. Meskipun Abu Hurairah menghabiskan sebagian besar waktu bersama Nabi Muhammad SAW di Madinah, ia juga pergi ke berbagai wilayah untuk menyebarkan ilmu dan mengajarkan hadis. Ini menjadikannya salah satu periwayat hadis terbesar dalam sejarah Islam. Abu Hurairah sangat berhati-hati dalam menyampaikan hadis dan memastikan bahwa apa yang ia riwayatkan adalah benar-benar berasal dari Nabi Muhammad. Ia juga dikenal dengan kemampuan menghafalnya yang luar biasa. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, Abu Hurairah menjadi seorang tokoh penting dalam penyebaran ilmu Islam, khususnya dalam hal hadis. Ia tinggal di Basra, Irak, dan Kufah, Irak, dan di sana ia mengajarkan hadis kepada para sahabat dan generasi setelahnya. Abu Hurairah juga pernah menjadi gubernur wilayah Bahrain atas penunjukan Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Abu Hurairah menghabiskan banyak waktunya untuk mengajarkan hadis dan fikih di berbagai tempat. Banyak ulama dan sahabat lainnya datang untuk belajar dari Abu Hurairah. Ia juga dikenal dengan sikapnya yang sangat menghormati ilmu, mengajarkan dengan sabar dan penuh kasih sayang kepada setiap orang yang ingin belajar. Abu Hurairah dikenal sebagai sosok yang sangat taat beragama, baik dalam ibadah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ia sangat menjaga sholatnya, banyak berpuasa, dan selalu memperbanyak zikir serta doa. Ia juga dikenal dengan sifat rendah hati, meskipun memiliki pengetahuan yang sangat luas tentang hadis. Selain itu, Abu Hurairah juga dikenal sebagai seorang yang humoris dan suka bercanda, tetapi dalam batas yang wajar dan sesuai dengan ajaran Islam. Ia sangat dicintai oleh sesama sahabat karena kebaikan hatinya dan ketekunannya dalam menjaga ajaran Islam. Abu Hurairah wafat pada tahun 57 Hijriah, atau 676 Masehi, dalam usia sekitar 74 tahun. Ia wafat di kota Hims, Suriah, setelah menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam menyebarkan ajaran Nabi Muhammad SAW dan memperjuangkan kebenaran Islam. Jenazahnya dimakamkan di Hims, dan ia dikenang sebagai salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Warisan Abu Hurairah dalam sejarah Islam sangat besar. Sebagai salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, ia meninggalkan lebih dari 5.000 hadis yang banyak menjadi rujukan utama dalam berbagai kitab hadis, seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan lainnya. Hadis-hadis yang ia riwayatkan mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, akhlak, hingga persoalan sosial. Abu Hurairah juga merupakan contoh teladan bagi umat Islam dalam hal ketekunan dalam belajar dan mengajarkan ilmu. Ia dikenal dengan kecintaannya yang mendalam terhadap hadis dan sunnah Nabi, serta pengorbanannya dalam menyebarkan ilmu kepada umat. Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang luar biasa dalam hal pengetahuan dan dedikasinya terhadap Islam. Meskipun ia hanya memeluk Islam pada usia dewasa, ia berhasil menjadi salah satu periwayat hadis paling besar dalam sejarah Islam. Kecintaannya terhadap Nabi Muhammad SAW dan sunnahnya menjadikannya sebagai salah satu tokoh yang sangat dihormati di kalangan umat Islam.
Sebagai penghafal hadis yang paling produktif, Abu Hurairah tetap dikenang sebagai salah satu pahlawan ilmu dan pengajaran dalam Islam.